Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saudara suara saya kedengaran? Terdengar Bapak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai acara, semoga kita dilancarkan dalam acara ini dalam mengisi waktu menjelang berbuka puasa. Mari kita berdoa terlebih dahulu, berdoa di dalam hatinya. Mulai. Bismillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, doa sudah kita panjatkan. Semoga doa yang kita sudah panjatkan tersebut bisa memudahkan, memperlancar kegiatan hari ini. Selanjutnya, izinkan kami untuk memperkenalkan lembaga kami sebelum kepada materi. Baik. Di sini kita lembaga kami yaitu Adamson Institute, di mana didirikan di tahun 2021, namun baru mendapatkan Kemhuham dari tahun 2022, di mana fokus terhadap dua hal. Yang pertama yaitu pelatihan psikoterapi Islam, dan yang kedua adalah pelatihan sertifikasi profesi. Nah, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Pertama, Adamson Institute itu awal mulanya memang hanya fokus di psikoterapi Islam. Itu di tahun 2021 dimulai awal-awal. Terus kemudian kami pun berusaha untuk mengikuti apa yang dibutuhkan oleh pemirsa, oleh audien ataupun pada mahasiswa ataupun orang yang mencari sertifikasi. Akhirnya kami pun membuka sertifikasi profesi tersebut, di mana alamat kantor kami ada di Jalan Tahun Bahagia, Kota Sukabumi, Jawa Barat ya. Mungkin ada yang tahu. Terus kemudian di sini ini program kami ya. Program kami di bidang psikoterapi Islam. Pertama di bidang psikomatis. Di bidang psikomatis ini yaitu tentang memahami gejala-gejala pengaruh ada sangkut pautnya antara pikiran dengan kesehatan. Nah, disinilah kita mempelajari tentang psikomatis. Gitu. Insya Allah di bulan Juli pelatihannya itu akan diselenggarakan. Kemudian kepribadian sehat, yaitu memahami tentang kaidah-kaidah kesehatan mental, ciri-ciri perilaku yang sehat maupun yang tidak sehat, dan begitupun sekarang, yaitu di mana bisa memahami kita itu menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Terus kemudian ada lagi keberkahan hidup. Di sini kelas ini bagaimana kita memahami keberkahan hidup, contoh keberkahan hidup, kemudian ciri ilmu yang tidak berkah, ciri ilmu yang berkah, kemudian rezeki yang berkah,
kemudian rezeki yang tidak berkah, dan seterusnya gitu. Kita bahas sampai tuntas di kelas keberkahan hidup ini. Terus kemudian ada lagi terapi kejujuran. Terapi kejujuran ini yaitu tentang memahami bagaimana kita menjadi orang yang jujur, bahwa orang jujur itu memang sulit, tetapi kalau kita menerapkan terapi kejujuran, maka kita akan mendapatkan keuntungan ataupun keberkahan dalam hidup. Kemudian manajemen halusinasi, di mana di sini kita juga mempelajari bagaimana penyebab-penyebab dari halusinasi, kemudian bagaimana tahapan-tahapannya, terus bagaimana cara mengobatinya, yang tentunya dengan media ruqyah maupun dengan media herbal. Kemudian ada penerimaan diri. Penerimaan diri di sini yaitu bagaimana cara kita menerima diri kita, baik buruk maupun itu baiknya gitu. Terus kemudian kita juga memahami aspek-aspek penerimaan diri, dan kemudian kita bagaimana cara menerapkan terapi terhadap penerimaan diri tersebut gitu, sehingga kita jauh lebih bahagia daripada sebelumnya. Kemudian ada lagi manajemen kebahagiaan. Nah, manajemen kebahagiaan ini bagaimana kita memahami secara mendalam tentang kebahagiaan dunia maupun akhirat. Karena pada dasarnya kita bukan terbatas pada dunia saja, tapi juga kita akan terus berlanjut kepada kehidupan yang seterusnya, yaitu akhirat dan alam lainnya. Kemudian terapi optimis. Terapi optimis kita akan memahami tentang cara berpikir optimis, kemudian juga pengelolaan sikap optimis, kemudian juga bagaimana optimis itu bisa mengubah nasib dan seterusnya, yang akhirnya bisa mengubah kehidupannya jauh lebih positif lagi. Kemudian, nah ada program sertifikasi profesi. Nah ini di sini public speaking spesialis. Nah insya Allah ini akan diselenggarakan di bulan Mei ya. Bulan Mei, di mana di bulan Mei ini akan membahas tentang public speaking. Bagaimana cara public speaking, bagaimana kita terampil dalam berbicara dan seterusnya. Kendala-kendala hal apa yang harus kita atasi. Kemudian juga ada Master of Islamic Physiotherapist, yaitu bagaimana kita memahami tentang pelatihan-pelatihan dari psikoterapi Islam yang sudah kami tadi sampaikan. Terus kemudian selanjutnya ada kelas digital marketing juga ya, tentang itu, tentang bagaimana menjual digital ya, dengan cara pemasaran digital. Kemudian kalau misalnya ada yang berminat menjadi motivator bisnis, nah kami pun di sini ada sertifikasinya. Kemudian ada juga guru motivator ataupun guru pendidikan. Artinya di sini bisa menjadi motivator untuk guru-guru. Nah, di sini bisa ada fasilitasnya dari kami. Kemudian juga ada behavior consultant analyst. Jadi kalau misalnya seorang berminat menjadi seorang HRD, di mana harus menyeleksi perilaku-perilaku daripada calon karyawan. Nah, di sini pun ada kelasnya. Terus kemudian bisnis model kanvas, bagaimana diterapkan dalam kehidupan bisnis sehingga bisnis kita bisa berjalan dengan baik. Terus kemudian juga kelas penulis Indonesia. Terus kemudian juga ada kelas content writer ataupun penulis konten gitu. Kemudian ada juga marketing strategi analis, di mana untuk bagaimana cara menganalisa daripada strategi marketing yang akan dilakukan. Sudah baik atau belum? Nah, kita sebagai marketing analis, kita yang harus bisa memahami hal itu. Kemudian ada product management analyst, banyak ya, di mana program ini tentang produk, bagaimana memasarkan produk dan hal lainnya. Kemudian ada juga digital business analyst and strategist. Nah, ini untuk yang mau terjun di dunia bisnis digital ya. Misalnya produk digital, apakah salah satu contoh yang biasa dikenalkan Ratakan ya. Terus kemudian ada juga
ada juga yang jual e-book dan seterusnya. Nah, di sinilah kelasnya. Kemudian juga ada digital trainer untuk pelatihan-pelatihan. Terus kemudian juga ada trainer Adamson International Academy yang dimana bisa nanti membuat pelatihan sendiri ke depannya. Kemudian ada juga business development analyst, seorang pengembang bisnis yang saat ini sering-sering dicari oleh orang-orang ataupun perusahaan-perusahaan, yaitu business development. Kemudian juga personal branding analyst yang baru saja kami selesaikan prakteknya ataupun selesaikan pelatihannya di bulan Maret. Jadi masih baru. Terus kemudian ada juga copywriting caption analyst, bagaimana cara membuat bahasa iklan yang baik yang bisa diterapkan, terus kemudian juga bisa mendatangkan impact ataupun dampak pada orang yang membacanya. Kemudian juga ada kelas MC, ada juga kelas untuk presenter, penyiar televisi ataupun untuk membaca berita juga ada. Terus kemudian ada juga penyiar radio. Kemudian juga ada moderator, profesional moderator. Kemudian ada kalau ada yang tertarik dengan public relationship di sini ada. Kemudian ada juga sertifikat master trainer Adamson Institute International Academy. Jadi alhamdulillah lumayan banyak daripada pelatihan-pelatihan yang kami telah selenggarakan. Nah, ini salah satu contoh beberapa tentang pelaksanaan yang pernah kami selesaikan pada waktu sebelum-sebelumnya di tahun 2021. Terus kemudian ada lagi kejujuran dan diri, kemudian webinar ruqyah, terus kemudian juga public speaking yang pertama, yang kedua. Nah, itulah yang sudah kami selesaikan. Nah, sampai di situ ada yang ditanyakan dulu? Mangga kalau misalnya ada. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi kita, yaitu bedah buku ya. Bedah buku Sukses Berburu Lailatul Qadar. Ini buku saya yang kesekian, di mana buku tersebut memang ditulis berdasarkan pengalaman, di mana di buku tersebut saya menyampaikan bagaimana cara saya mendapatkan daripada manfaat keberkahan Lailatul Qadar. Terus kemudian di sini ada 8 poin yang mungkin akan kami jelaskan di sini. Ya, mudah-mudahan dapat diikuti secara baik dan mudah-mudahan bermanfaat nanti ketika ingin apalagi sekarang ini hampir menjelang pada 10 akhir ya. Kalau tidak salah sekarang sudah jatuh di hari ke-18 Ramadan. Ya tidak terasa sebetulnya gitu. Nah, makanya kita akan membahas tentang hal ini. Pertama, makna Lailatul Qadar, kemudian keutamaan Lailatul Qadar, doa malam Lailatul Qadar, kemudian cirinya bagaimana, terus ciri orang yang mendapatnya bagaimana, kemudian prediksi jatuh dan turunnya Lailatul Qadar itu tanggal-tanggal berapa, terus kemudian cara mendapatkannya bagaimana, dan lampiran-lampiran. Nah, dapat kita masuk. Pertama yaitu buku Sukses Berburu Lailatul Qadar. Ini diterbitkan oleh Adamson Media, Sukabumi, Jawa Barat. Penulisnya yaitu saya sendiri, Muhammad Adam Hussein, SPD. Kemudian cetakan pertama di tahun 2015. Sedangkan sekarang sudah 2023, berarti sekitar 7 tahun ya. Sudah cukup lama juga.
Kemudian jumlah halaman ada 78 halaman, di mana banyak juga. Kemudian di sini ada daftar isi, dapat dilihat daftar isinya. Di sini ada motivasi dari Rasulullah, kemudian mengenal pengertian malam Lailatul Qadar, kemudian golongan jenis pengertian malam Lailatul Qadar, keutamaannya, doanya, terus kemudian ciri dan tanda-tanda, kemudian prediksinya, terus kemudian kisah pengalaman Lailatul Qadar. Terus kemudian paduan intikapnya, terus kemudian persiapan menghadapi malam Lailatul Qadar, dan terakhir yaitu saran dari penulis. Jadi memang istilahnya ini didasarkan dengan pengalaman sendiri juga gitu, bukan hanya sekedar dari istilahnya apa, bukan sekedar dari apa yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis, tapi alhamdulillah sudah dibuktikan sendiri dan alhamdulillah manfaatnya sangat-sangat besar. Nah, di sini dapat membeli di Shopee dengan link ini ya. Nanti mungkin linknya akan kami kirimkan di grup. Kemudian pembelian buku digitalnya ini dan di ebook Gramedia juga ada. Seperti itu. Nah, izinkan saya memperkenalkan kembali, yaitu saya Muhammad Adam Hussein SPD, di mana seorang Profesor Tenar Public Speaking, kemudian juga Master Chronicling Internasional. Sehingga saya penulis, saya juga, owner pelatihan juga, dan lain-lain. Untuk itunya, untuk Adamson ID itu untuk yang ingin mencari tentang apa yang pernah saya geluti. Nah, baik. Di sini kita dapat lihat ada surat Al-Qadar. Nah, inilah yang menjadi rujukan dalam hal ini, yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu dibukukan ataupun diwahyukan oleh Allah SWT melalui suratnya, yaitu di sini kita dapat lihat bahwa isinya yaitu Inna anzalna fi Lailatul Qadar. Di sini sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Mungkin di sini ada mengapa disebut malam kemuliaan, karena disebut malam kemuliaan di situ ada beberapa hal-hal yang memang menjadi malam yang istimewa dibandingkan malam-malam yang lainnya gitu. Sehingga kita akan membahas mendalamnya nanti. Kemudian wama adraka ma wala lailatul qadar, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Nah, di sini kita ditanya oleh Allah bahwa malam kemuliaan qadar itu seperti apa gitu. Maka dijelaskan kembali oleh ayat selanjutnya, Lailatul Qadri khairum minal alfi syahri, bahwa malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya bahwa Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar itu adalah 1000 malam itu, di mana kemuliaan yang mempunyai banyak berlipat-lipat ganda pahala. Kemudian di situ ada selanjutnya, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidni rabbihim min kulli amri. Di situ disebutkan pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhan untuk mengatur segala urusan. Kemudian selanjutnya, salamun hiya hatta matla'il fajr, bahwa malam itu penuh kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Jadi di sini disebutkan di dalam Al-Quran bahwa Lailatul Qadar itu akan berhenti sampai terbit dari fajar. Sehingga benar-benar waktunya itu sempit. Makanya kita akan membahas maknanya lebih dalam di sini. Pertama yang kita bahas yaitu makna Lailatul Qadar.
Nah, ada yang menyebutkan malam yang mulia, ada yang menyebutkan sebagai malam sempit, ada juga yang menyebutkan malam hukum ataupun pemberi ganjaran. Kemudian ada yang menyebutkan malam penyampaian takdir. Itulah makna dari malam Lailatul Qadar. Mari kita akan bahas. Pertama, ada yang mengatakan bahwa Al-Qadar itu berarti mulia. Sedangkan Lailatul itu artinya adalah malam. Di mana disebutkan dalam Al-Quran di sini bahwa sesungguhnya mereka tiga mengagungan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Artinya sehingga Lailatul Qadar itu sebutnya berarti malam yang mulia. Inilah pendapat dari Al-Zuhri. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa Al-Qadar itu adalah sempit. Di mana dapat kita lihat disebutkan di dalam At-Tolak ayat 7, dan orang yang disempitkan rezekinya. Lailatul Qadar artinya berarti malam yang penuh sesak. Karena saat itu malaikat turun ke bumi sehingga akhirnya suhu daripada bumi ini semakin sesak. Itu pendapat daripada Al-Khalil bin Ahmad. Jadi jangan heran kalau misalnya ketika Lailatul Qadar itu ketika itu terjadi, maka yang terjadi adalah suasana yang berbeda dibandingkan malam-malam yang sebelumnya. Kemudian ada juga yang menyebutkan Al-Qadar itu adalah hukum. Artinya adalah ganjaran. Ganjaran ataupun pahala yang berlipat-lipat ganda. Itu. Ini pendapat dari Ibnu Qutaibah. Gitu. Di mana disebutkan bahwa Al-Qadar itu adalah orang-orang yang sangat beruntung ketika mendapatkan malam hal itu. Pertama, malam tersebut itu sempit waktunya. Kemudian yang kedua juga banyak manfaatnya. Juga kita akan mendapatkan manfaat yang berlimpah-limpah, yang bukan hanya satu ataupun dua kali lipat, tapi berkali lipat. Gitu. Nah, disinilah kita seharusnya mendapatkan hal itu. Kemudian selanjutnya, Lailatul Qadar itu disebutkan bahwa Lailatul Qadar itu adalah sebagai penentu daripada ketentuan. Gitu. Artinya bahwa kan ada, kita tidak akan terlepas dari kodo dan kodar. Nah, kodar di sini disebutkan menurut Husain bil Fadal bahwa Lailatul Qadar artinya adalah malam di mana penyampaian segala ketentuan pada waktunya dan pelaksanaan yang kodar ditetapkan. Artinya kalau kita dapat kita lihat di sini bahwa pada malam Lailatul Qadar juga kita diberikan catatan bagaimana kita kehidupan yang setahun ke depan gitu. Makanya istilahnya kan kita juga diingatkan dalam hadis bahwa sesungguhnya senjata orang muslim adalah orang mukmin, senjata orang mukmin adalah doa. Artinya doa itulah yang bisa mengubah daripada ketentuan-ketentuan yang ada. Makanya sebelum terjadi ketentuan tersebut, mari kita berdoa yang lebih baik, di mana kita ingin menentukan setahun ke tahun, ketiga tahun ke depan yang mungkin saja itu bisa menghantarkan kita pada kesuksesan, menghantarkan pada keberkahan dan seterusnya. Kemudian yang keempat, diturunkan kitab yang penuh mulia, di mana diturunkan juga oleh Lailatul Qadar, di mana yaitu di setelahnya bahwa Nurjul Quran, artinya tanggal 17 Ramadan itu kan diturunnya Al-Quran gitu. Hingga akhirnya Ramadan ini menjadi sesuatu makna yang sangat mulia gitu. Makanya tak heran di sini disebutkan oleh Ibnu Jauzi, beliau berpendapat seperti itu, bahwa kitab yang mulia itu turun gitu, yaitu Al-Quran Karim yang kita pergunakan sehari-hari. Kemudian keutamaan malam Lailatul Qadar itu apa saja? Di sini ada beberapa. Pertama yaitu akan diampuni dosa terlebih dahulu. Dosa-dosa terdahulu. Misalnya dosa kita setahun, 2 tahun dan seterusnya yang ke belakang. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar dengan rasa iman dan harap pahala dari Allah, maka ia akan diampuni dosa dari yang telah lalu. Gitu.
Disebutkan juga barang siapa yang melaksanakan sholat pada Lailatul Qadar karena iman, artinya karena iman di sini memang karena kita bersungguh-sungguh ingin mendapatkan ampunan, ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari diri kita, maka insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik juga untuk kita. Makanya di sini ada mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Subhanallah. Sedangkan di sini hadisnya hadis sahih. Kemudian juga keutamaan Lailatul Qadar. Keutamaan Lailatul Qadar yang kedua yaitu Lailatul Qadar sebagai malam yang penuh keberkahan. Karena di malam itu kan turunnya Al-Quran, sehingga banyak sekali hikmah peringatan yang akan terjadi. Sehingga kita harus bisa mentafakuri bagaimana bisa terjadinya malam Lailatul Qadar itu. Sehingga kita pun mendapatkan keberkahan. Apalagi tidak semua orang bisa mendapatkan daripada Lailatul Qadar ini. Hanya orang-orang yang benar-benar bersih hatinya yang bisa mendapatkan hal itu. Sungguh beruntung apabila orang yang hadir di sini mendapatkannya. Amin amin. Kemudian yang ketiga yaitu Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Di sini disebutkan bahwa dalam hal 1000 bulan ini sama dengan 83 tahun, 4 bulan lamanya. Subhanallah. Jadi dalam Al-Qadar yang ayat 3 tadi, malam Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan 1000 bulan itu 23 tahun. Berarti sangat panjang, sangat lama gitu. Pahalanya berkali lipat gitu. Masya Allah. Kemudian selanjutnya keempat, Lailatul Qadar disebabkan oleh salam. Salam di sini adalah keselamatan dan setan tak akan bisa mengganggu. Disebutkan di dalam hal itu bahwa malam itu adalah kejahatan sampai terbit fajar. Artinya ketika selama kita meraih Lailatul Qadar maka setan tidak akan mengganggu gitu. Tidak akan bisa melakukan kejelekan, mengganggu kita ketika malam itu. Karena sangat takutnya setan tersebut oleh malaikat-malaikat yang sedang turun ke bumi. Kemudian yang selanjutnya ke-6, Lailatul Qadar adalah malamnya pencatatan takdir tahunan. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa setahun ke depan itu akan disebutkan laut dalam catatan yaitu Lauhul Mahfuz yang akan menjadi takdir kita untuk tahun depan. Makanya disitulah kita harus bisa berusaha untuk mengukir apa yang menjadi harapan kita untuk ke depan. Melalui apa? Melalui doa yang akan kita panjatkan di malam Lailatul Qadar. Jadi sebagai penentunya di situ. Kemudian selanjutnya keutamaan malam Lailatul Qadar yang ke-7. Lailatul Qadar adalah malam yang turunkan wahyu Al-Quran sebagai pedoman umat manusia. Di mana disebutkan dalam Al-Baqarah beberapa hari yang ditentukan yaitu bulan Ramadan. Dan bulan tersebut adalah diturunkan permulaan Al-Quran. Artinya Al-Quran diturunkan pada hari itu, yaitu tanggal 17 Ramadan. Kemudian selanjutnya doa malam Lailatul Qadar. Nah, ini yang harus kita hafalkan dalam menjelang malam Lailatul Qadar. Yaitu Allahumma innaka afuwu tuhibbu afwa fa'fu anni. Yang artinya, ya Allah, Engkau Maha Pemberi maaf dan Engkau suka memberikan maaf ataupun menghapus kesalahan, karenanya maafkanlah aku, hapuslah dosa-dosaku. Artinya di malam itu kita harus bisa melakukan introspeksi diri apa kesalahan yang pernah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya untuk kita dihapuskan dosa-dosa kita sebelumnya itu. Disitulah gitu. Kalau di dalam buku saya itu ada di situ adalah sebelumnya adalah Allahumma innaka afu karim. Afu karim tuhibu lah.
Jadi di situ karimnya dihilangkan karena sudah dikoreksi. Karena karim di situ tidak ada yang menganjurkan, hingga akhirnya digantilah, akhirnya inilah hasil daripada koreksinya, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbu afwa fa'fu anni. Jadi kita harus bisa memahami doa malam ini, kalau bisa ya dihafal ketika nanti malam Lailatul Qadar di tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Nah, di tanggal-tanggal itu nanti kita harus bisa membaca doa ini gitu. Ya, bukan dibaca tapi dihafal. Jadi sehingga kita secara tidak langsung berdoa secara refleks. Kemudian selanjutnya, cirinya bagaimana? Cirinya ada beberapa. Pertama, ciri dan tanda suasana Lailatul Qadar adalah udara dan angin sekitar terasa tenang. Artinya terasa tenang ini seperti angin yang seperti biasa, sejuk, tetapi kesejukannya itu tidak menerobos pada kulit-kulit gitu. Tetapi merasa tenang ketika mendapatkan daripada pancaran angin tersebut. Nah, disitulah tanda-tanda daripada hal malam Lailatul Qadar. Yang kedua, malam harinya langit nampak bersih, tidak nampak awan sedikit pun. Suasana tenang dan sunyi, tidak dingin dan tidak panas. Hal ini berdasarkan pada dalil yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian terbit matahari pun tidak menyengat nanti di besok harinya. Kemudian selanjutnya yang keempat, malam hari akan terlihat cerah, tidak terasa gelap. Istilahnya seperti seakan-akan ada lampu gitu. Sekalipun tidak ada bulan dan bintang, tetapi lebih menyinari gitu, dibandingkan malam-malam yang sebelumnya. Kemudian yang kelima, malaikat turun membawa ketenangan sehingga manusia merasakan ketenangan gitu. Dan merasakan kelezatan daripada ibadah. Sehingga khusyuk kita. Dalam sholat, dalam itu rasanya khusyuk gitu. Ada kenikmatan dalam ibadah gitu. Kita dalam sholat merasakan ada semangat, kemudian dalam puasa pun tidak merasa lesu gitu. Nah, itulah tanda-tandanya. Kemudian yang keenam, manusia dapat melihat malam tersebut melalui mimpinya. Misalnya bertemu dengan sebagian sahabat dan seterusnya. Nah, ini pernah juga saya merasakan di mana tiba-tiba seakan-akan alam itu jadi bergetar. Terus kemudian setelah itu hingga akhirnya alam tersebut menjadi lebih enak kok, jadi lebih sejuk ya gitu. Seperti itu yang pernah saya alami di dalam buku itu saya sebutkan. Kemudian selanjutnya, bagaimana ciri-cirinya bagi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu gitu. Ada ciri-ciri khususnya. Pertama yaitu orang yang mendapatkan Lailatul Qadar atau keberuntungan pahala dari sisi Allah pada malam itu akan melihat seluruh benda dan makhluk di muka bumi ini bersujud kepada Allah. Masya Allah. Jadi kita akan lihat misalnya bebatuan, tumbuhan, pohon-pohon, sujud kepada Allah. Gitu. Sujud ataupun ruku kepada Allah. Menandakan bahwa istilahnya sesuatu yang hanya disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan kita dapatkan gitu. Apabila misalnya kita menjadi orang yang terpilih. Yang kedua, yaitu orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu akan melihat semuanya terang benderang walaupun suasananya di tengah malam. Sekalipun istilahnya malam, lampunya mati, tapi tetap terang. Nah, itu salah satu contohnya. Itu jarang-jarang terjadi. Kemudian selanjutnya, ciri yang selanjutnya adalah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah mereka mendengar salam malaikat dan tutur katanya. Sebetulnya malaikat yang turun ke bumi itu adalah namanya Dardail. Di mana Dardail itu adalah
adalah malaikat yang ditugaskan untuk mencatat apa? Mencatat doa apa yang disampaikan oleh makhluk Allah kepada Allah, kemudian juga doa ampunan apa saja yang mereka ucapkan hingga akhirnya nanti dikabulkan oleh Allah. Seperti itu. Masya Allah. Mudah-mudahan kita pun mendapatkan daripada malam Lailatul Qadar tersebut. Kemudian selanjutnya, yang keempat, orang yang mendapat Lailatul Qadar yaitu keberuntungan, yaitu dapat dikabulkan segala doanya. Makanya di sini kita jangan sampai sia-siakan. Doa kita panjatkan. Taruhlah ya, istilahnya dalam catatan sebelum kita berdoa. Apa saja yang mau kita panjatkan pada Allah. Sebagai contoh, dulu saya pada waktu itu meminta kepada Allah supaya disegerakan jodoh. Dan akhirnya di tahun 2015 saya menulis, di 3 tahun kemudian Allah mengirimkan pasangan pada saya. Itu salah satu contoh di mana doa tersebut saya cantumkan di dalam doa pada malam itu. Jadi memang istilahnya pengabulannya ini ada yang memang langsung cepat dalam Lailatul Qadar. Berbeda dengan berdoa di masa-masa tertentu. Jadi di malam Qadar jauh lebih cepat. Makanya jangan disia-siakan. Taruhlah misalnya teman-teman ataupun bapak-bapak atau ibu-ibu di sini dituliskan misalnya ada 5 ya, ada 5 doa yang mau dipanjatkan ataupun 10 doa yang dipanjatkan itu ditulis gitu. Dan sebaiknya ditulis dalam kalimat yang apa? Yang spesifik. Gitu. Artinya harus jelas gitu. Jangan sampai doa tersebut tidak jelas. Misal contoh, ketika itu saya berdoa bahwa istilahnya saya berdoa pada waktu itu yaitu ingin mendapatkan jodoh. Dan akhirnya Allah pun memberikan jodoh. Tapi di balik itu saya tidak meminta hal yang lain setelah itu. Misalnya, contoh seharusnya mendapatkan omongan. Nah disinilah mungkin malam Lailatul Qadar tahun ini saya pun akan berdoa. Nah itu yang mungkin saja saya terlupakan. Jadi istilahnya harus benar-benar detail. Kalau misalnya contoh yang masih mahasiswa, saya mudah-mudahan mendapatkan nilai yang bagus ketika wisuda. Setelah wisuda, saya ingin mendapatkan pekerjaan. Nah, lebih baik seperti itu gitu. Dipesifisikan doa anak kita. Jadi istilahnya harus disambungkan. Jangan doanya itu hanya sebagian. Kalau sebagian ya kalau misalnya diberikannya sebagian ya berarti salah kita juga yang berdoanya. Gitu. Jadi kita yang harus spesifik. Gitu. Kalau kita misalnya ingin memberikan lulus, pasti Allah akan memberikan kelulusan. Tetapi kalau misalnya kita meminta kelulusan, setelah lulus kita mendapatkan kerjaan, maka Allah pun akan memberikan kerjaan. Makanya disinilah doa yang harus kita panjatkan di sini harus benar-benar spesifik. Dan perlu dicatat bahwa Allah itu akan memilih doa tersebut daripada apa yang kita butuhkan. Bukan apa yang kita inginkan. Bukan apa yang kita inginkan, tetapi sebaliknya, yaitu apa yang kita butuhkan terlebih dahulu, itulah yang didahulukan oleh Allah. Sebab itulah dalam berdoa jangan salah. Karena kalaupun misalnya salah, misalnya contoh, ya Allah, saya ingin mendapatkan, ingin bayaran wisuda nih, ya. Mudah-mudahan ya Allah saya mendapatkan. Akhirnya doa tersebut kabur. Tetapi setelah wisuda, ternyata kan dia harus kerja. Karena dia tidak berdoa pada waktu itu, sudah bisa jadi dia mendapat pekerjaan ataupun yang tidak sesuai pekerjaan. Nah, disinilah makanya perlu spesifik doa tersebut gitu. Jadi jangan salah. Kemudian selanjutnya,
Nah, baik. Nah, di situ ya dapat dilihat di kolom chat itu ada link daftar hadirnya ya. Silahkan diisi saja. Nah, baik, kita lanjutkan. Di kelima, yaitu orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu tidak disyaratkan melihat tanda apa-apa. Artinya dia tidak merasakan ada tanda yang berubah gitu. Tetapi dia merasakan bahwa dirinya ada perubahan. Contoh, tiba-tiba dia mendapatkan hidayah. Misalnya dulunya dia tuh jahat, tiba-tiba dia ini menjadi tobat. Entah dari mana gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, itu seperti itu contohnya. Sebentar. Linknya ya. Oh iya ya. Sebentar kayak. Nah, lanjutkan dulu aja. Kemudian ya, orang yang mendapat Lailatul Qadar itu tidak disyaratkan melihat tanda apa-apa. Artinya dia tidak merasakan apa-apa, tetapi dia merasakan ada perubahan di dalam dirinya. Bukan tanda-tanda yang ada di luar, tetapi yang ada di dalamnya. Tiba-tiba misalnya dia jauh lebih tenang, kemudian dia kok jadi lebih bersabar gitu. Padahal sebelumnya enggak gitu. Nah, itulah salah satu tanda daripada orang yang mendapatkan daripada manfaat Lailatul Qadar. Terus selanjutnya yang keenam, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu bisa melalui mimpi dan juga melihat tanda sekitar, terlihat cahaya yang bersinar di sekelilingnya. Gitu. Jadi melihat cahaya, pantulan-pantulan cahaya daripada pepohonan ataupun dari alam ini bisa dirasakan gitu. Seperti itu. Ya, dapat kita gambarkan di sini ada di sampingnya itu gambar daun dan beberapa embun-embunnya. Seperti itu. Jadi akan merasakan lebih hangat suasana itu. Berbeda dengan suasana yang sebelum-sebelumnya. Istilahnya seperti itu. Nah, itulah dia gitu. Nah, kemudian selanjutnya yang keenam. Yang selanjutnya yang keenam adalah jatuhnya daripada Ramadan. Jatuhnya daripada malam Lailatul Qadar. Di sini ada yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu akan muncul pada 27 Ramadan. Berdasarkan pendapat yang pertama dalam kitab Faikul Hanafi bahwa Lailatul Qadar itu berjumlah 9 dan lafaz daripada Qadar itu diturunkan di 3 tempat. Jadi kalau digabungkan pendapatnya yaitu 9 kali 3 adalah 27. Sedangkan rahasia tersebut bagi umat Muhammad adalah rahmat dan mendorong mereka bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keberkahan dari malam Lailatul Qadar. Jadi yang pendapat pertama tanggal 27 Ramadan. Kemudian ada juga malam Lailatul Qadar dilihat dari awal puasa. Misalnya di awal bulan puasa hari Ahad berarti tanggal 29. Kalau hari Senin berarti tanggal 21. Kemudian kalau hari Selasa mulainya berarti tanggal 27.
Kemudian kalau misalnya hari Rabu berarti tanggal 29. Kalau misalnya Kamis berarti tanggal 25. Tapi kalau misalnya kita lihat ya, kalau kita lihat awal bulan puasa kita itu kalau tidak salah adalah bulan hari Kamis ya. Kalau tidak salah, betul nggak hari Kamis? Nah, hari Kamis ini berarti jatuhnya kemungkinan pada malam Lailatul Qadar yang ke-25. Artinya ke malam ke-25. 25 ini adalah pada tanggal nanti minggu depan, ya, ahad depan gitu. Sekarang kan 18 Desember, 18 Ramadan. Nah, nanti di tanggal ahad depan kita sudah tanggal 25 gitu. Jadi dimulai hari itu juga kita harus bisa melakukan ibadah gitu. Ibadah pada malam-malam Lailatul Qadar ataupun malam-malam 10 malam terakhir. Kemudian kalau misalnya di hari Jumat mulainya berarti tanggal 27. Kalau misalnya hari Sabtu berarti Lailatul Qadarnya di malam ke-23. Berdasarkan daripada kitab Asy-Syiah As-Sufiyah ala Tafsir Jalalain gitu. Dan dapat kita lihat juga ada 10 malam terakhir berdasarkan pendapat yang ketiga. Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dalam Ramadan. Pendapatnya ini adalah dari hadis yaitu Bukhari maupun Muslim. Di mana hadis nomor 2020 dan hadis Muslim 1969. Nah, sedangkan kita sesuaikan malam-malam ganjil itu 10 malam terakhir Ramadan ini pada tahun ini yaitu 21 Ramadan jatuhnya tanggal 12 April 2023. Berarti itu jatuhnya di hari Rabu ya. Kemudian 23 Ramadan 1940 Hijriah tahun sekarang yaitu jatuh pada hari Jumat depan. Kemudian 25-nya itu jatuh di 16 April 2023 dan itu adalah hari Ahad. Jadi kita di tanggal-tanggal ini kita harus melakukan itikaf di dalam masjid untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Inilah ya, silahkan di screenshot ataupun mau dicatat, ini silahkan. Kemudian tanggal 27 Ramadannya pada 18 April. Kemudian tanggal 28-nya, 28 Ramadannya jatuh pada tanggal 20 April 2023. Jadi dari 10 malam terakhir ini adalah malam-malam ganjil. Karena kenapa? Karena ada hadis yang bahwa mengatakan bahwa Allah itu menyukai daripada bilangan-bilangan ganjil. Makanya tidak pada jatuh pada bilangan genap. Nah, disinilah tanggal ganjilnya. Nah, itu seperti itu. Nah, silakan dicoba lagi link daripada absennya. Nah, mudah-mudahan bisa itu link aslinya. Mungkin menggunakan link daripada disingkat malah error. Nah, makanya itu. Nah, baik, kembali lagi pada itu. Jadi istilahnya ada 3 pendapat di sini. Pertama yaitu di tanggal 27 Ramadan.
Jadi kita jangan terlalu pas 27 Ramadan, tapi pada malam Lailatul Qadar dalam 10 terakhir itu juga kita harus tetap beribadah pada masa-masa itu. Artinya kita harus istiqomah. Kemudian kalau misalnya dilihat dari awal Ramadan, kita akan jatuh tanggal 25. Tapi menurut pendapat yang ketiga, yaitu kita harus 5 daripada hari Ramadan itu, di mana tanggal 21, 23 Ramadan, 25 Ramadan, 27 Ramadan, 29 Ramadan, kita harus melakukan itikaf untuk mendapatkan daripada malam Lailatul Qadar. Karena tidak tahu juga, entah itu masuk di tanggal 27 ataupun 25, sesuai dengan pendapat satu atau pendapat kedua. Tapi kita harus tetap mengamalkan daripada malam ganjil. Karena tidak tahu juga, tidak terlalu tepat. Kadang-kadang ya tanggal 25, tapi ternyata malah tanggal 29. Seperti itu. Jadi lebih baik kita berfokus pada pendapat yang ketiga ini. Gitu. Kemudian selanjutnya, cara mendapatkan dari malam Lailatul Qadar. Ya. Cara mendapatkan manfaat Lailatul Qadar itu yang pertama adalah melakukan itikaf pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir. Tadi ya sudah disebutkan. Nah, sebelum malam ini kita harus melakukan itikaf pada malam-malam ini. Tanggal 21 Ramadan, 23 Ramadan, 25 Ramadan, 27 Ramadan, dan 29 Ramadan. Tepatnya tanggal 12 April, 14 April, 18 April, dan tanggal 20 April. Gitu. Jadi kita harus melakukan itikaf pada tanggal-tanggal ini. Gitu. Jadi wajib dicatat, silahkan. Ataupun mau di screenshot, silahkan. Terus kemudian caranya, ya, caranya tadi sudah saya sampaikan yang poin pertama. Yang kedua yaitu meningkatkan ibadah, baik zikir, tadarus, sholat, dan berdoa di malam hari. Istilahnya sebaiknya setelah kita melakukan taraweh, kita lakukanlah sholat gitu. Sholat, dzikir, ataupun baca doa gitu. Sampai menjelang pagi. Atau paling tidak jam 3 malam. Gitu. Sampai jam 3 malam. Sampai kita menemukan sahur. Gitu. Kalaupun misalnya masih ada waktu, silahkan lanjutkan. Gitu. Karena sampai terbit daripada matahari. Gitu. Terbit matahari biasanya antara jam 6 atau jam 7, tergantung daripada biasanya waktu jamnya bagaimana, seperti itu. Nah, disinilah makanya kita harus memahami hal-hal itu. Kemudian yang ketiga yaitu memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar dengan mendapatkan pengampunan, sekaligus akan kita mendapatkan membuka keberkahan Lailatul Qadar. Artinya kalau orang yang hatinya bersih, maka insya Allah doanya akan lekas terkabul. Sekalipun dia ada orang yang sangat jahat, tapi kalau misalnya dia ketika Lailatul Qadar itu benar-benar mau tobat, akan diterima. Nah, disinilah makanya harus memperbanyak istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Diulang beberapa kali gitu. Sesuai dengan kesanggupan kita. Nah, di sini kemudian juga berinfak dan berbuat kebaikan. Nah, pada malam-malam terakhir tadi kita juga harus membarengi dengan perbuatan-perbuatan baik. Misalnya pada hari itu, misalnya hari Jumat, pas pada hari Lailatul Qadar, berarti kita harus lebih baik memberikan yang lebih banyak. Misalnya biasanya ke Koropak itu 2.000 atau 1.000, tiba-tiba jadi 5.000 ataupun 10.000 gitu. Jauh nanti akan berlipat-lipat, akan dimudahkan, digantikannya oleh Allah gitu. Karena istilahnya kalau dalam infak itu kita niatkan bahwa kita itu meminjamkan kepada Allah, maka Allah pun akan menggantikan kita apa yang kita berikan berkali lipat. Maka berikanlah yang terbaik dari diri kita. Gitu. Supaya
hasilnya pun akan lebih baik. Nah, itu seperti itu. Kemudian selain itu, selain daripada infak, kita juga harus istiqomah dalam berbuat baik, berbuat kebaikan di malam-malam terakhir. Di malam-malam 10 terakhir tersebut, juga kita harus berdoa yang khusyuk dan luruskan niat. Berdoa khusyuk yang bagaimana? Yaitu benar-benar kita sepenuh hati sampai air mata itu cucurkan gitu. Ingat dosa-dosa di masa lalu itu. Sebelum kita berdoa terhadap apa yang jadi harapan kita di tahun yang akan yang depan, setahun ke depan, maka pertama yaitu kita harus meminta ampunan kepada Allah. Kemudian setelah itu barulah kita berdoa. Apa yang kita harapkan selama setahun ke depan? Misalnya tadi ya, kalau misalnya ingin mendapatkan pasangan, maka dapat pasangan. Pasangannya bagaimana? Nah, jelaskan. Jangan pasangan saja gitu, jangan. Tetapi jelaskan pasangan yang seperti apa. Yang baik, yang istiqomah. Nah, karakter-karakternya itu disampaikan di dalam doa tersebut. Itu. Terus kemudian setelah itu apa? Berikanlah momongan ataupun buah hati dari keluarga yang hamba akan jalani itu, ya Allah. Nah, akhirnya insya Allah pun akan menyegerakan. Jadi pada dasarnya Allah itu akan mengabulkan doa itu tergantung dari apa yang kita doakan. Jadi doa itu ya harus spesifik. Jangan istilahnya ngambang. Jangan sampai ngambang, jangan sampai tidak jelas. Kalau misalnya tidak jelas, kalau misalnya minta pasangan saja misalnya contoh, ataupun misalnya mendapat pekerjaan aja, tidak mengatakan yang halal, yang berkah, bisa jadi kan dia mendapatkan pekerjaan, tapi yang tidak halal. Naudzubillah. Makanya disinilah kita harus berdoa spesifik supaya doa kita benar-benar berdampak dalam kehidupan kita. Seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Silahkan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silahkan. Silahkan yang mau ditanyakan. Bagaimana kita yakin kalau kita sudah mendapatkan Lailatul Qadar? Baik. Pertama, yang kalau kita misalnya sudah mendapatkan Lailatul Qadar, pertama yaitu apa yang kita doakan itu terkabul. Itu tanda khususnya. Yang kedua, kita merasakan ada yang dorongan yang kuat untuk kita beribadah lebih daripada sebelumnya. Seperti ada gentaran-gentaran yang membuat kita seakan-akan kita itu menjadi lebih bersemangat dalam ibadah daripada sebelumnya. Ataupun ada perubahan sikap dari diri kita. Misalnya tadinya pemarah, tiba-tiba jadi pemaaf. Padahal istilahnya secara logika ataupun secara psikologis tidak akan mungkin seseorang itu berubah secara drastis. Tapi ini langsung berubah dengan drastis. Nah, disitulah adanya perubahan yang sudah didapatkan daripada cara dia sudah menjadi ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu. Betapa bahagianya orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Di mana yang istilahnya
dia akan mendapatkan perubahan-perubahan yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Misalnya contoh, dia sudah berusaha keras untuk mencapai tujuan yang diharapkan, tujuan yang diinginkan, tapi ketika dia mendapatkan malam Lailatul Qadar, dalam hitungan beberapa bulan dia langsung tercapai. Berbeda dengan orang yang istilahnya tidak mendapatkan. Bisa setahun, 2 tahun, 5 tahun baru tercapai. Gitu. Dan hasil ya seperti itu. Gitu. Sebagai contoh saja. Saya juga tidak menyangka istilahnya awal mulanya pada waktu itu tahun 2021 saya cuma berkeinginan, ya Allah, mudah-mudahan saya ingin bisa berbagi manfaat pada orang lain. Tapi bagaimana caranya ya Allah? Kalau misalnya Engkau mengizinkan, saya ingin membuat lembaga pelatihan ya Allah. Dan akhirnya Allah berikan jalan, Allah berikan kemudahan, cara-caranya, dan akhirnya alhamdulillah sekarang sudah terbentuk lembaga kami menjadi sebuah lembaga pelatihan kerja LPK Edemption Institute. Nah, itu salah satu contohnya. Karena kenapa? Kita berdoa pada Allah di mana di doa tersebut dispesifikasikan, diperjelas lagi apa keinginan kita. Itu. Sehingga istilahnya Allah akan lebih memahami apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Seperti itu. Nah, disitulah makanya kita jangan sampai salah berdoa. Karena doa yang kita kabulkan itu akan tercapai, akan terjadi. Tetapi sesuai dengan doa yang kita panjatkan. Makanya di sini kita harus bisa sesuai dengan doa yang mau dipanjatkan seperti apa. Gitu. Jangan sampai istilahnya doanya itu menggantung. Misalnya misalnya ingin mendapatkan anak. Nah, tapi tidak jelaskan anaknya itu seperti apa karakternya. Nah, nanti makanya jangan heran kalau misalnya ketika udah keluar ternyata sifatnya itu nakal misalnya. Maka itu ya wajib kita takwawi, ternyata doa kita yang belum spesifik. Makanya kita ganti doa tersebut. Seharusnya seperti itu. Gantinya bagaimana ya? Nanti ketika ketemu lagi di Lailatul Qadar tahun selanjutnya, kita ganti doa tersebut. Ya Allah, saat ini alhamdulillah saya sudah mendapatkan momongan. Tetapi momongan saya istilahnya karakternya belum baik ya Allah. Berikanlah hidayah terhadap dirinya untuk menjadi orang yang ini dan seterusnya. Sampaikan di dalam doa tersebut. Hingga akhirnya insya Allah akan mengubah daripada anaknya itu. Yang sebelumnya nakal tiba-tiba jadi pintar, tiba-tiba jadi cerdas, tiba-tiba jadi orang yang soleh. Solehah. Masya Allah. Makanya disinilah kuncinya doa. Dan doa kita jangan sampai salah. Kalau salah dari doa ya udah keriduannya dari doa. Dari kita sendiri. Makanya kita yang harus bisa memantau apa yang harus kita dahulukan. Nah, jadi istilahnya coba teman-teman tulis 5 doa ataupun 10 doa yang mau dipanjatkan kepada Allah. Kalau bisa sih 5 dulu lah, jangan terlalu banyak. 5 dulu aja. 5 doa yang ingin didahulukan pengabulan doanya, yang mana kemudian doa tersebut jelaskan. Gitu. Jelaskannya bagaimana? Jelaskannya misalnya contoh, di situ misalnya ingin mendapatkan pekerjaan yang bagaimana? Jelaskan. Di bidang apa? Di daerah mana? Sebutkan, nanti Allah akan mengatur semua itu. Insya Allah. Nah, kalau misalnya untuk hal ini bisa saja teman-teman ataupun ibu-ibu atau bapak-bapak bisa berkonsultasi
langsung pada saya melalui Japri. Gitu. Silakan saja, Pak, bagaimana nih? Saya sudah, ini doa-doa saya, Pak, ketika nanti malam Lailatul Qadar yang akan sebentar lagi akan itu. Nah, mohon dikoreksi, Pak. Nah, bisa nanti saya koreksi gitu. Setelah itu mantapkanlah gitu doa tersebut. Jadi lebih baik fokus terhadap doanya. Jadi jangan sampai karena ingin apa? Ingin dikabulkan doa sehingga akhirnya doa tersebut malah lebih banyak. Artinya lebih banyak di sini adalah jadi doanya terlalu banyak. Misalnya doanya ada 10, ada 15, ada 30 gitu. Terlalu banyak gitu. Lebih baik 5 lah, tapi istilahnya spesifik. Jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak ya istilahnya bukan berarti kita saja yang akan mendapatkan. Karena suruh umat bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di dunia. Malaikat itu turun ke dunia. Gitu. Jadi kan kebayang, kalau misalnya terlalu banyak, yang ditakutkannya itu tadi, kalau tidak spesifik, tidak fokus terhadap doa yang ingin dipanjatkan, maka otomatis doa tersebut yang takutnya malah banyak yang tidak terjadi. Itu. Kenapa? Karena dipilih lagi oleh Allah doa tersebut. Mana doa yang lebih dibutuhkan daripada orang tersebut, hamba tersebut. Seperti itu. Makanya di sini Bapak saya sampaikan harus doa tersebut harus spesifik. Harus sesuai dengan apa yang kita jadi butuhkan. Bukan apa keinginan-keinginan kita, jangan sampai tuliskan dalam doa, jangan. Gitu. Tapi doa yang paling dibutuhkan untuk 1 tahun ke depan. Misalnya, ya Allah, saya ingin memiliki rumah dengan sebab isinya. Nah, itu sudah jelas. Maka Allah pun akan memberikannya dengan cara apapun. Yang jelas kita tidak akan tahu caranya bagaimana, tapi Allah akan mengabulkan doa tersebut. Masya Allah. Nah, disinilah makanya kita yang harus benar-benar memahami bagaimana doa-doa yang harus dipanjatkan. Jadi jangan sampai karena maaf ya, saking rakus kemudian berdoa sampai Tuhan ditulis gitu. Jangan. Kita lihat apa yang paling dibutuhkan untuk 1 tahun ke depan. Untuk 1 tahun ke depan. Bukan puluhan tahun, tapi 1 tahun ya. Ingat. Karena hal disebutkan di situ kan, di sini, di dalam hadis pun di sini disebutkan bahwa istilahnya Lailatul Qadar itu agar penentu. Sebagai penentu daripada 1 tahun ke depan. Nah, mana nih? Nah, di sini ya. Lailatul Qadar itu sebagai penentu daripada takdir yang sudah ditetapkan. Nah, makanya dalam 1 tahun ke depan itu kita doa yang paling mana yang paling kita butuhkan, mana yang paling kita istimewakan, mana yang paling menurut kita bagus, itulah yang harus kita utamakan. Tulis. Gitu. Jangan sampai doa yang tidak terlalu penting setelahnya disampaikan. Yang terjadi malah apa? Bisa jadi menggugurkan daripada doa-doa yang lainnya. Gitu. Makanya disinilah kita yang harus istilahnya mengoreksi daripada doa. Jangan sampai doa kita yang salah. Gitu. Seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang tanyakan, silakan. Ada yang tanyakan lagi? Nah, ini di bagian lampiran di sini dapat lihat. Ini sudah ada beberapa website ya yang sudah melakukan referensi dari buku saya, dari buku Sukses Berburu Lailatul Qadar itu. Ada detik, ya kan, dapat dilihat dari terus kemudian dari mana
dari detik, kemudian juga dari kumparan, kemudian juga ada juga dari mana lagi kumparan juga, terus kemudian ada lagi di grid ya, terus kemudian ada lagi dari kumparan lagi, gitu. Terus kemudian dari kumparan juga, terus kemudian dari kumparan lagi, terus kemudian dari zona medan, kemudian dari kumparan lagi, detik lagi, dan seterusnya. Banyak sampai habis gitu. Sampai tahun 2023 ini sekitar ada 10 website ataupun 10 artikel yang sudah mengulas daripada buku sukses berburu Lailatul Qadar itu. Gitu. Nah, disinilah kami ada kalau ada pertanyaan terkait dengan doa yang mau dipanjatkan, silahkan saja ya di Japri di WhatsApp di 0899 75 27 700. Kalau DM-nya itu boleh di melalui Adamson ID. Silahkan. Nah, ini sumbernya yaitu dari buku Sukses Berburu Lailatul Qadar. Gitu ya. Yang diterbitkan tahun 2015. Bayang 7 tahun ya. Sudah 7 tahun buku tersebut. Dan alhamdulillah istilahnya buku tersebut malah viral gitu. Viralnya di tahun-tahun 2000 malahan gitu ya. Tahun 2000 nih. Tahun 2000, dari tahun 2000 barulah istilahnya orang-orang tahu tentang buku tersebut. Nah, berdasarkan dari pengalaman-pengalaman yang sudah saya mendapatkan. Nah, mudah-mudahan setelah daripada teman-teman menghadiri hari ini bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang jelas, tunaikanlah ibadah-ibadah kita lebih giat lagi pada malam ganjil 10 malam terakhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang hari ini kita berikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Bagi teman-teman yang mau mengikuti pelatihan-pelatihan dari kami, mulai public speaking, kemudian juga nanti itu ada di bulan Mei, ada public speaking, di bulan Juli ada terapi psikomatis, di bulan Septembernya ada terapi pendewasaan diri dan pengendalian ego. Nah, bagi yang ingin lebih dewasa lagi di sini ada kelasnya. Kemudian juga nanti ada juga public speaking lagi di bulan November. Nah, dipaketkan dengan presenter ataupun dengan VR. Nah, sampai di situ silakan ada yang tanyakan tentang hari ini, tentang Lailatul Qadar ini. Silakan. Silakan kalau ada yang bertanya, karena waktunya sedikit lagi ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami berikan hari ini. Silahkan. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, mari kita foto bersama ya. Mari foto bersama, silahkan dibuka videonya. Silahkan dibuka videonya. Kameranya silahkan dibuka. Kita foto untuk kehadiran hari ini. Dibuka ya kameranya, enggak? Nah, baik. 1, 2, 3.
Nah, bentar. Nah, baik. Silahkan, mari kita tangannya jari tauhid ya. Jari tauhid. Semoga kita selalu ingat bahwa kita harus kembali kepada Allah. Dengan jari tauhid ini kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah, dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan ke depan, 1 tahun ke depan, bisa dikabulkan oleh Allah. Amin, amin ya robbal alamin. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi ya. Yang lain yang belum buka kameranya silakan. Sekarang tanda semangat bahwa kita harus selalu semangat dalam hidup kita, selalu optimis. Pasti apa yang kita harapkan, apa yang kita ingin capai, pasti akan terjadi. Asalkan kita optimis. Nah, baik, alhamdulillah acara sudah kita laksanakan. Nanti untuk rekaman yang mungkin akan kami upload di YouTube kami, yang mudah-mudahan untuk mengingat teman-teman daripada materi hari ini gitu. Ataupun bagi yang berminat untuk materi PDF-nya silahkan japri saja ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kami tutup akhiri. Mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Dengan itu, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu di dalam hati. Semoga apa yang kita inginkan di malam Lailatul Qadar itu tercapai dan terkabul. Suratul Al-Fatihah. Terima kasih untuk hari ini kehadirannya, semoga bermanfaat apa yang kami sudah berikan, pemahaman-pemahaman yang sudah kami berikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih untuk kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk sertifikat nanti saya kabari ya di grup saja.